Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Masih semangat ya untuk mengikuti KBM hari ini ya? Masih. Untuk hari ini pertama-tama dimulai baca doa dulu ya, seperti biasa ya. Mohon untuk ketua kelas memulai berdoa terlebih dahulu. Dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya untuk kehadirannya anak-anak ya. Saya panggil satu-satu, mohon mengucapkan hadir ya. Mulai dari Ananda Hendi, hadir. Ananda Putri, hadir. Anggi, hadir. Audia, hadir. Ayu Sidney, hadir. Benaya, hadir. Dwi Ana, hadir. Erdita, hadir. Farel, hadir. Febri, hadir. Hani, Jesse. Untuk berikutnya, Bu Retno mau menanyakan untuk materi yang lalu. Masih ingat nggak materi yang kemarin Bu Retno ajarkan pada pertemuan yang kemarin? Masih ingat ya? Masih. Oke. Kira-kira materi apa yang Bu Retno ajarkan kemarin? Coba angkat tangan yang masih ingat. Willis. Itu Bu, materi tentang asam dan basa. Tentang konsep asam dan basa. Apa sih larutan asam itu? Ada yang masih mengingat atau mereview? Bisa mereview tentang materi asam basa? Oke, Jevin. Asam adalah zat dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidrogen atau hidronium. Oke, larutan yang dapat menghasilkan ion hidrogen. Sifatnya bersifat apa kalau kita rasakan asam itu? Kalau kita rasakan dengan lidah, kemarin Bu Retno jelaskan. Kecut ya, bersifat masam. pH-nya bagaimana anak-anak? Di bawah 7. Oke. Untuk berikutnya, larutan basa. Ada yang ingat nggak dengan larutan basa? Oke, Audia. Memiliki sifat pahit, pH di atas 7 dan memiliki ion OH. Oke, bagus. Jadi masih ingat ya dengan materi kita yang kemarin. Untuk hari ini, Bu Retno akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Mohon diperhatikan di layar ya anak-anak ya. Untuk tujuan yang pertama, yaitu memecahkan masalah yang dimunculkan terkait dengan larutan asam basa. Jadi nanti Bu Retno kasih permasalahan ya yang berhubungan dengan larutan asam basa. Yang kedua, kita melakukan percobaan melalui kegiatan praktikum untuk membedakan larutan asam dan basa. Yang ketiga adalah mempresentasikan hasil praktikum larutan asam dan basa, berkolaborasi dengan siswa lain, kegiatan praktikum larutan asam basa, dan terlibat aktif dalam kegiatan praktikum ya. Hari ini itu adalah tujuan pembelajaran kita ya anak-anak. Ada pertanyaan? Mungkin? Tidak ada ya? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan KBM hari ini, Bu Retno ingin memberikan kalian sebuah tes terlebih dahulu ya. Mohon dikerjakan dengan baik. Oke? Saya bagikan dulu ya. Waktunya nanti Bu Retno kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Double. Cepet-cepet belum, Benaya? Yang belum siapa? Angkat tangan. Oke.
Hari ini Bu Retno ingin menunjukkan kalian sesuatu hal yang biasanya fenomena terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin kalian juga mengalaminya ya. Tolong diperhatikan videonya yang ada di layar. Bisa dilihat ya? Aduh, kerjaan begini, mana besok deadline lagi. Halo Presiden Landin, halo asam lambung. Ada terpisah. Kamu lagi ngapain? Biasa, lagi jagain asam lambung supaya gak rusak dinding lambung. Oh gitu. Hei asam lambung, kamu lagi sibuk gak? Enggak, kenapa emang? Main petak umpet yuk. Ayo. Jangan asam lambung. Nanti kamu harus nyari kortison keluar lambung. Kamu kan gak boleh keluar dari lambung. Biarin lah. Aku bosan di sini terus. Kali-kali pengen main keluar lambung. Kalau kamu maksa, aku mau pergi aja ah. Jangan Ustaz Landin. Nanti siapa yang jadiin perut aku dari negara sama asam lambung? Tahu ah. Aduh. Ayo mulai. Ayo. Aku hitung sampai 17,5 ya. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 17,5. Oh di lambung, kortisol tadi pergi ke arah mana? Ke atas. Kalau gitu. Oke, bisa tertawa ya habis dikasih soal. Nah, dari sini itu tadi video tentang apa anak-anak? Iya, Farel rupanya masih seneng ya lihat video tadi ya. Tentang asam lambung. Yang saya tanyakan, dari sekian anak di sini ada 25 anak ini. Kira-kira ada nggak yang punya yang menderita asam lambung atau sakit mah lah istilahnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu? Ada ya. Iya, termasuk Bu Retno ini juga salah satu penderita ya. Kira-kira siapa yang di sini merasakan seperti saya, yaitu menderita lambung, asam lambung ya? Kira-kira yang dirasakan itu apa? Coba angkat tangan, anak-anak. Oke, Noval. Biasanya Panas di dada. Biasanya kalau habis panas di dada itu karena kamu makan apa? Makan yang kecut-kecut. Berarti contohnya kayak gimana contohnya itu? Mangga gitu. Mangga gitu. Terus apa lagi yang biasanya dikonsumsi? Yang jeruk gitu. Biasanya langsung naik ya, kayak gitu. Kayak gitu. Ada yang lain selain Noval yang punya mah? Coba angkat tangan. Ya. Oh, Yosi, oke. Gimana Yosi pengalamannya? Minumannya sama asam. Sama dengan Noval ya berarti. Selain itu apa? Pedas-pedas gitu ya. Oke, berarti seperti Bu Retno ya. Kalau Bu Retno makan yang pedas-pedas sama yang asam-asam itu langsung itu perutnya ini nggak bisa diajak kerja sama. Oke, bagus. Terima kasih ya sudah dikasih wacana atau pengalaman buat teman-teman yang menderita asam lambung itu harus hati-hati berarti ya. Oke, dari pengalaman teman-teman, terus dari video yang Bu Retno sampaikan, kira-kira ada ya nggak yang bisa merumuskan suatu masalah dari tujuan yang Bu Retno tadi sampaikan sama video yang Bu Retno tayangkan tadi? Kira-kira ada nggak yang bisa merumuskan suatu masalah? Yosi? Ada nggak yang bisa, selain Yosi nggak apa-apa. Minuman apa yang dapat meningkatkan asam lambung? Minuman apa yang dapat meningkatkan asam lambung? Minuman apa yang dapat meningkatkan asam lambung? Oke. Kalau tujuannya tadi kan Bu Retno menyebutkan beberapa larutan menguji asam basa. Kira-kira rumusan masalah yang tepat untuk kita pecahkan hari ini kira-kira apa ya anak-anak ya? Oke, Sonia. Larutan atau minuman apa saja yang dapat meningkatkan asam lambung? Oke, makanan dan minuman apa saja yang dapat meningkatkan
asam lambung naik. Berarti nanti kita pasti tujuannya adalah mengetahui ya, asam lambung itu naik karena minuman atau makanan apa saja. Dari rumusan masalah Sonia, bagus sekali ya. Kira-kira bisa ditarik hipotesis nggak? Oke, Anda. Larutan asam dapat meningkatkan asam lambung. Larutan asam dapat meningkatkan asam lambung. Berarti ini tadi dari permasalahan Yosia sama Noval, berarti dapat ditarik hipotesis yaitu larutan asam dapat meningkatkan asam lambung. Kira-kira larutan asam itu kamu kan belum tahu ya. Kemarin Bu Retno kan hanya menjelaskan tentang materi aja, asam, basa begitu. Gimana supaya tahu anak-anak? Larutan ini asam, larutan ini basa. Kira-kira ada yang sudah membaca nggak materi dari kemarin yang sudah saya sampaikan? Praktikum, oke ya. Memang hari ini adalah kita praktikum, dan praktikum kita hari ini saya jelaskan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Untuk mengukur larutan asam kita menggunakan indikator universal. Ya, di situ bisa dibaca bahwa indikator universal adalah campuran dari berbagai macam indikator untuk menunjukkan pH. Jadi nanti ini contohnya ya, Bu Retno tadi membawa, nanti kita lihat di situ bahwa nanti kita mengukur asam dan basa pakai indikator universal. Terus yang kedua yaitu seperti ini gambarnya ya anak-anak ya, indikator universal itu. Ya, jadi di situ ada suatu alat, di situ ada warna-warni alat. Jadi nanti itu yang digunakan untuk menguji asam dan basa. Berikutnya nanti kita pakai indikator alami ya. Indikator alami itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga bisa digunakan untuk mengetahui asam dan basa. Ya, contohnya ada beberapa bahan tanaman ya. Untuk indikator alami itu ada kubis merah, bunga sepatu, terus apalagi bunga mawar, bayam merah, kunyit dan geranium. Tapi hari ini yang kita uji yaitu kita menggunakan indikator bunga sepatu dan kunyit, dua saja ya. Bagaimana? Siap untuk menguji larutan yang Bu Retno bawa dan kita melakukan praktikum hari ini? Siap ya? Masih semangat ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya kita membuat kelompok. Kemarin kan pada pertemuan yang kemarin Bu Retno sudah bagi kelompoknya tuh ya. Jadi hari ini kelompoknya tetap seperti biasa. Saya minta anak-anak untuk membagi kelompok, satu kelompok isi 5 orang. Ya, silahkan untuk berkelompok, membentuk kelompok. Ya, silahkan. Tolong kira. Anak-anak itu. Ini untuk kapur ya, air kapur ya. Kira pada nombek sing L kamu dia. Emang di sini kan ada ya. Tisunya tolong setiap di praktikum kalian sudah Bu Retno ajarkan dari lalu-lalu ya. Jadi setiap praktikum tolong dalam keadaan bersih ya. Ekstrak ada yang seperti itu. Ada berapa larutan yang ada di LK kalian itu? Yang diuji? 11 ya. Oke.
Untuk ekstraknya sudah di itu ya? Sudah ditumbuk ya? Sudah, Bu. Ada berapa larutan yang ada di LK ini loh ya, yang diuji ya. Tadi ada yang tanya ada berapa larutan yang ada di LK-nya masing-masing ya. Santan karang. Langsung itu kabeh. Ya, dimasukkan apa? Waktunya ditonton ya, Re? Saya belum, Cek. Gak bisa dibuat, digawe sampai kapan. Gak apa-apa iku lho gawe meneh. Sama dilihat waktunya ya anak-anak ya, sama dilihat waktunya ya. Santan nggak usah, nggak perlu, itu kan sudah larutan di sini. Jangan lupa kapurnya ya, kapurnya di depan itu ya. Rek, kapurnya ada di depan itu ya, kapur ya. Di situ kan ada larutan kapur kan ya. Nah di situ harusnya dicemplung nonang. Pakai dulu, dicampur air dulu ya. Ayo waktunya agak itu sedikit ya. Kopi. Kopinya diambil ya di situ ya, buat kopinya. Ini bagi tugas ya, kita kurang banyak. Kelompoknya Hendy ada berapa larutan yang sudah diuji? Ya sudah kurang itu. Sama difoto ya hasilnya ya. Berapa mili gitu. Pakai gunting. Sama
Coba dilihat waktunya ya anak-anak ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang praktikum yang dilakukan kemarin larutan asam dan basa. Di sini kita akan melakukan praktikum larutan asam dan basa menggunakan bunga sepatu dan kunyit. Yang hasilnya dengan ekstrak kunyit larutan air cuka warna sebelumnya putih jernih menjadi kuning. Air sabun warna sebelumnya putih keruh menjadi oranye. Air kapur yang warna sebelumnya putih keruh menjadi oranye juga. Larutan jeruk nipis yang warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Dan larutan yogurt warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan teh botol sotro yang sebelumnya coklat jernih menjadi kuning. Larutan Sprite yang sebelumnya putih jernih menjadi kuning. Isopus yang warna sebelumnya putih jernih menjadi kuning. Dan kopi yang warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan santan kara yang sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Dan larutan Fanta yang sebelumnya oranye jernih menjadi kuning. Dan yang kedua praktikum menggunakan ekstrak bunga sepatu. Larutan air cuka warna sebelumnya putih jernih menjadi merah. Larutan air sabun sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan air kapur sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan jeruk nipis sebelumnya putih keruh menjadi merah. Larutan yogurt sebelumnya putih keruh menjadi merah. Teh botol sosro sebelumnya coklat jernih menjadi merah. Larutan Sprite yang sebelumnya putih jernih menjadi merah. Isopus yang sebelumnya putih jernih menjadi merah. White coffee yang sebelumnya putih jernih menjadi merah. Santan kara yang sebelumnya putih jernih menjadi merah. Dan Fanta orange yang sebelumnya orange jernih menjadi merah. Berarti dari hasil percobaan kamu kemarin bagaimana indikator alaminya itu? Indikatornya berubah menjadi warna kuning dan ada yang berubah menjadi merah. Nah, kalau pakai warna kuning berarti indikasinya kelarutan asam atau basa kalau pakai kunyit? Kelarutan. Ya. Habis ini tuh indikator alami sama Iya, kamu buat peta konsep gini larutan yang diuji apa, dulu. Ya. Terus dihubungkan sama rumusan masalahmu apa, ya kan? Hasil praktikumnya kan nggak usah tulis aja kesimpulan nih larutan asam itu iki dengan indikator universal, ngono ya. Kayak gini kan kepanjangan. Terus setelah itu kamu hubungkan sama rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini ditarik analisisnya ini. Ya, dari mana yang termasuk ke dalam variabel bebas, sebutin variabel bebasnya apa, variabel itu apa, terus bagaimana cara mengidentifikasi asam basa dengan memanfaatkan bahan alam. Jadi pertanyaan pertama di sini kamu jelasin, pertanyaan kedua, terus hasilnya kesimpulan apa, larutan apa aja yang tidak boleh dikonsumsi untuk itu, apa namanya, penderita asam lambung gitu ya, gitu. Bisa dipahami? Oke, silakan ditulis di situ. Oke, bagus sekali untuk presentasinya kelompoknya Willis. Oke, ada 2 penanya. Monggo silahkan anak-anak untuk bertanya ke kelompoknya Willis. Oke, Farel, silakan. Apa yang akan terjadi jika larutan basa dilarutkan ke dalam air?
Apa yang terjadi jika larutan basa dilarutkan dalam air? Monggo dijawab. Basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion OH. Contohnya adalah ketika natrium hidroksida atau NaOH serta amonium hidroksida atau NH4OH dilarutkan maka akan terjadi persamaan reaksi basa pada larutan tersebut. Ya, saya luruskan ya. Jadi untuk larutan basa apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-, begitu ya Wilis ya? Oke, berikutnya penanya kedua. Satrio. Apa perbedaan asam basa dan netral? Berdasarkan tentang nilai pH derajat keasaman, asam berarti larutan yang memiliki nilai pH di bawah 7, sedangkan basa memiliki pH di atas 7, dan larutan dikatakan bersifat netral jika larutan tersebut memiliki nilai pH 7. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus untuk kelompoknya Wilis. Oke, boleh ditutup dengan salam dan kembali ke tempat duduknya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, apa kesimpulan kira-kira dari permasalahan dan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Monggo. Oke, Olive. Dari hasil percobaan, kalau selanjutnya kita menghindari minuman yang bersifat asam seperti coklat, jeruk, yogurt, teh botol soda, Sprite, isopus, kopi, segar, dan Fanta, agar tidak memicu kenaikan asam lambung. Gitu ya. Jadi dari beberapa larutan kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi seperti Isopus, Fanta, santan kara, apa tadi? Teh botol kosro dan lain sebagainya itu karena bisa memicu naiknya asam lambung. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi untuk hari ini berikutnya adalah Bu Retno masih mau memberikan reward untuk kalian yang saya rasa aktif sekali dalam menjawab. Saya rasa semuanya aktif, tapi ada yang lebih aktif lagi ya. Saya panggil yang maju ke depan yaitu Olive untuk menerima reward dari Bu Retno. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Untuk hari ini, anak-anak, sebelum saya tutup, kalian melakukan post test ya. Kemarin kan sudah pretest ya. Hari ini melakukan post test. Saya bagikan soal, nanti sampean kerjakan ya. Terus dikumpulkan lagi ke Bu Retno. Saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu, KBM hari ini selesai ya. Ditutup dong. Itu tutupnya. Jadi nggak ada itu ya, nggak ada tulisan ya. Semuanya buku-buku disimpan untuk mengerjakan proses ini. Harus tidak Sudah semua? Silakan dikerjakan ya. Nanti waktunya 10 menit. Saya tunggu dari sekarang. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Untuk materi berikutnya yaitu kita membahas tentang perhitungan pH ya. Kita sudah tahu identifikasi asam basa dan bahayanya untuk penderita lambung ya, asam lambung ya, untuk larutan asam. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mohon untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu.
Oke, terima kasih anak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam sekarang sudah bel pulang, silahkan untuk meninggalkan ruangan.